Dia sudah sampah, boleh katakan sampah dia. Paspor pun nggak punya, warawiri nggak tahu kewarganegaraan, kemudian penjahat kemanusiaan. Bahwa tidak ada mungkin di Republik ini yang seperti Pak Prabowo. Yes. Orang yang paling rendah dibuang, ya kan, stateless sampai kelas nol. Iya, sampai akhirnya jadi presiden Republik Indonesia itu. Dipentingkan. Abang cemburu sama Pak Prabowo, Bang? Dia harus tetap mengingat dia jadi presiden itu karena apa? Bukan karena bansos, bukan karena Sri Mulyono, bukan karena ini, karena Tuhan sayang sama dia, Tuhan kasih anugerah. Undang-undang mengatakan untuk rakyat ini, bumi, air dan segala macam ini, gitu loh. Prabowo bisa mengecek pengakuan-pengakuan itu karena dia juga tahu. Jadi tidak bisa bertepuk sebelah tangan juga. Sementara Prabowo membuat satu tindakan drastis, mengkontrol seluruh anak buah dan pasukan dia dalam pemberantasan korupsi, di internal institusi yang rawan korupsi dia juga harus ada langkah-langkah pembersihan. Siapa presiden Republik Indonesia yang harus Pak Prabowo contoh? Nah di sini sekarang Prabowo juga harus berani kepada dirinya sendiri sekarang. Harus berani melakukan satu koreksi. Kalau tidak ini akan jadi lingkaran setan. Di sinilah sekarang diuji sampai sejauh mana bentuk syukur dan terima kasihnya Prabowo dia diangkat jadi presiden. Tadi ada statement abang yang cukup keras dan berbahaya menurut saya. Pak Prabowo ini bukan lagi di level bisa dan tidak bisa, tapi sudah di level mau atau tidak mau. Tidak ada, ini menakjubkan. Iya. Bagaimana seorang tokoh yang sudah dihukum, divonis sebagai pelanggar hak asasi, penculik, yang melakukan dan bahkan sudah tidak ada paspornya, luntang-lantung, dijadikan Tuhan jadi presidennya Indonesia. Ini yang betul-betul misteri. Ini yang betul-betul dahsyat. Oke, jumpa lagi di Keadilan TV. Hari ini kita bukan kita kedatangan, tapi kita yang mendatangi. Karena kita haus informasi nih, ya kan? Kita haus informasi terhadap gunjang-gunjing situasi bangsa ini. Baik hari ini maupun ke belakang dan untuk ke depan. Yes. Tidak bosan, kita pengen ngobrol bersama Bang Pandan Ababan, politisi senior, wartawan senior. Sehat, Bang? Sehat walafiat. Merdeka. Itu yang kita kangenin, Bang. Merdeka. Gitu. Solid ya kan? Solid. Oh, bukan. Siap. Bang, dulu 2 bulan lalu lah mungkin kita podcast itu ngebahas tentang kesederhanaan ya. Dari seorang pemimpin ya, keteladanan dari seorang pemimpin, dan hampir 2-3 episode tuh Abang ngebedah buku daripada Pak Prabowo, yaitu Kepemimpinan Militer. Kayaknya hari ini relevan untuk diobrolin lagi, Bang, soal kesederhanaan dan sebagainya gitu ya. Anggaplah misalkan Abang kemarin ngobrol soal ada M. Yusuf, ada Jenderal Mung, ya kan, ada Rudini dan lain sebagainya lah. Ya. Melihat situasi hari ini, apa seharusnya yang dilakukan oleh pemimpin Pak Prabowo tentu, Bang, ataupun bawah-bawahannya, Bang? Kalau misalkan Pak Prabowo jadi presiden, kalian mau tahu nggak pikiran saya seperti apa? Kalian tolong contek aja buku ini, kan segampang itu sebenarnya, Bang. Iya kan? Menurut Abang gimana situasi hari ini, Bang? Dengan kita melihat buku yang pernah ditulis Pak Prabowo. Justru persoalan utama letaknya di situ. Antara apa yang dikatakan, diteorikan, dan apa yang dilaksanakan. Problem daripada awal dasar secara kejiwaan psikologis buat Prabowo, dia harus sadar bahwa dia orang yang diampuni. Orang yang diampuni dan orang yang dapat anugerah. Iya. Kebaikan Tuhan gitu loh. Dia dari mulai titik nol, dengan letnan jenderalnya dicopot, diberhentikan, ya kemudian dia tidak, paspornya hilang, nggak tahu di mana. Betul-betul dia dari nol, dan tidak ada presiden apa Soekarno, apa Soeharto, apa Habibie, apa ini mengalami begitu dramatis seperti Prabowo. Nggak ada di sejarah Republik Indonesia. Dia dari warga negara kelas 0 bisa menjadi nomor 1 di Republik ini. Baik. Itu ajaib. Siapa yang bisa melakukan itu kalau nggak karena kebaikan Tuhan, karena kehendak Tuhan?
Siapa? Nah, kesempatan emas inilah yang seharusnya kita beritahu kepada Prabowo, betul-betul dia jaga kepemimpinannya. Betul-betul dia melaksanakan tugas-tugas yang mulia ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya senang kali baca bukunya dia, Kepemimpinan Militer. Ada 574 halaman. Ya. Di kepemimpinan militer ini yang paling menarik itu ada mengenai Mung Parahadi Mulyo. Dia bekas komandan Panglima RPK sebelum Kopassus ada. Baik. Oh. Inilah ujung tombak menghadapi PRRI, Permesta, DI, TI dan segala macam. Jagoannya lah ini Mung ini. Iya. Ya. Dia tinggal di Cijantung. Jam 5 pagi dia sudah bangun karena tidak ada pembantu. Dia ngepel, dia nyapu. Kemudian istrinya dan anaknya tidak boleh pakai mobil kantor. Naik beca atau naik ini. Betul-betul sederhana, tegas dan contohnya keterangan. Yang mana lah ditiru Prabowo dari Mung ini? Yang mana lah ditiru? Dan untuk sekarang memang tidak mudah secara psikologis kepada Prabowo untuk mengembalikan kepada satu posisi yang pas dia. Dalam arti kata, sudah terlanjur dia melihara kuda yang miliar-miliar. Ya kan? Sudah biasa dia dengan hidup kemewahan. Iya. Dan kemudian juga penampilan dia juga itu tidak membuat satu keyakinan ada berbau-bau feodalistik. Ada yang nyiapin sapu tangannya untuk dilap, ada yang kemudian kertasnya, ada kemudian ini itu yang dilakukan oleh Teddy. Itu refleksi daripada feodal, gitu loh. Menghilangkan kemandirian Pak Prabowo selama di TNI. Iya, menghilangkan dia. Kayak ada dayang-dayang yang mengapakan dia, begitu loh. Itu paradoks-paradoks gitu sudah harus diinikan. Iya. Sudah harus disisihkan gitu loh. Iya, iya. Dan harus ada orang yang berani menasehati Prabowo. Gitu loh. Itu Pak Fahru Rozi, Jenderal Senior RPK yang Wakil Panglima mengatakan, Prabowo satukanlah kata dengan perbuatan. Prabowo ingat doktrin Baret Merah. Pergi ada nama, kembali ada nama. Oh, iya, iya. Jadi dalam hal ini apa yang dibikin oleh Prabowo dengan kepemimpinan militer ini, gitu loh. Kita berharap dia mengambil contoh, dia mengambil keteladanan. Dia ceritakan sini mengenai M. Yusuf. Gitu loh. Jadi kalau dia sekarang ada jenderal-jenderal yang mengapa tambang, mengapa memainkan tambang, itu kan karena materialisme. Itu kan karena keinginan bermewah-mewah. Ya. Dan kemudian itu juga yang menjadi concern. Tolonglah betul-betul sesuai dengan sumpah jabatannya Prabowo di MPR bahwa dia akan menjaga, mengamankan undang-undang 1940 sejujur-jujurnya, seluruh-seluruhnya. Ini aja contoh pasal 33. Di situ jelas dikatakan detail bagaimana supaya memakmurkan rakyat. Harta, kekayaan, semua batu bara dan sebagainya. Memakmurkan rakyat. Gitu loh. Jadi ketua KPK dulu yang namanya Abraham Samad, saya masih ingat 15 tahun yang lalu di depan raker PDI Perjuangan, dia katakan kalau tambang ini diamankan, ya kan, setiap warga negara Indonesia bisa dapat uang. Ya. Seluruhnya? Iya, seluruhnya bisa dapat itu. Saya pikir Abraham Samad masih ingat itu omongan dia itu dan data-data itu. Nah sekarang kemana itu? Nah kemudian sekarang gujuluk-gujuluk ada 12 pejabat Pertamina melakukan korupsi. 18 malah, Bang. 18. Itu yang dari ada bagian apa ya Pertamina. Iya. Kalau yang kita catat itu malah isinya adalah direktur utama. Iya, direktur utama dan sebagainya. Iya kan? Mereka ini ada satu kejutan psikologis shock yang bisa dilakukan oleh Prabowo. Suruh mereka 12 orang ini membeberkan apa yang mereka lakukan. Sebagaimana mereka tidak menghargai, tidak bahkan menghinakan misi suci yang dilakukan oleh mereka sebagai dirut. Sekarang mereka berbuat sebaliknya. Coba mereka ceritakan sendiri. Gitu loh. Itu maksud aku, itu dirut Pertamina itu bukan tidak orang-orang penting semua itu. Ya kan, bagian patra, bagian shipping, bagian pemasaran itu, waduh, jabatan-jabatan vital semua nih. Direktur loh Bang. Iya. Ini bukan staff-staff ya Bang ya? Iya, iya. Orang ini dipanggil ke Istana Negara, beberkan dulu. Nggak ada cerita hak asasi, proses hukum dan segala macam. Coba beberkan dulu mereka, biar rakyat lebih jelas lagi. Sama dengan si apa ini, si apa ini? Jarod Richard, bukan? Jarod Richard. Oh iya.
Bisa dia kumpul 1 triliun. Dan emas. Dan dan emas 51 kilo. Bagaimana itu caranya itu? Jangan habis berkas segala itu, tunggu proses peradilan ini, vonis kemudian ini, enggak gitu, beberkan dulu, buka dulu. Karena mereka sendiri sudah menghina rakyat, menelanjangi proses dari pasal 33 itu. Undang-undang mengatakan untuk rakyat ini, bumi, air dan segala macam ini, gitu loh. Iya. Nah, kemudian kalau pidatonya Prabowo menyampaikan ada jenderal-jenderal yang bermain di tambang dan segala macam, udah TST lah, sama-sama tahu lah. Saya juga saya dengan Prabowo sama tahu lah. Siapa yang main sana sama-sama tahu. Siapa yang main sama-sama tahu. Dan Iya. kebetulan ikut juga dulu kita terlibat di awal. Dia bukan. Tapi kan izin Bang, ini menjadi kontra ya. Satu sisi penegakan hukum semaksimal mungkin, Abang tadi udah declare dengan sangat kuat. Beberkan, hadirkan 12 terduga Pertamina. Iya. Tapi selanjutnya Abang bilang tadi TST lah kita. Sama tahu. Bukan artinya, bukan maksud saya Prabowo bisa mengecek pengakuan-pengakuan itu karena dia juga tahu. Artinya persoalan tambang bukan satu hal yang baru buat dia sama Hasim sama adiknya. Iya. Masalah tambang. Apalagi urusan minyak Bang ya. Hah? Apalagi urusan minyak. Ya? Urusan minyak. Jadi bukan hal yang ini gitu loh. Iya. Itu yang saya maksud TST. Iya. Enggak goncang Bang para elit-elit ini Bang. Kenapa? Kalau Prabowo melakukan yang Abang bilang itu. Apa itu? Beberkan, hadirkan. Artinya kan akan muncul nama-nama baru. Loh, Elit-elit ini mau ada perubahan drastis, mau kepercayaan nggak? Oke. Bukan mau tiru Duterte yang di Manila yang mengatakan 1 tahun semua bagian bandar narkotik gua sikat habis, dia kasih target. Prabowo kasih dong, dalam 1 tahun ini seluruh koruptor dimanapun saya akan habisi. Ekstrim loh permintaan Abang. Loh bukan itu 1 tahun. Dia punya jaksa agung, dia punya Kapolri, dia punya dia punya apalagi intelijen, dia punya ini. Jangan lagi pejabat-pejabat seperti si Listio ini disandra. Artinya dari segi kemanusiaan aja sebenarnya kasihan dia ini. Udah jenuh 5 tahun, hati kecil dia pun sebenarnya mau berhenti nih. Gitu. Ngapain dia tampil? Karena melanggar pakem. Iya. Tidak ada yang lebih dari 4 tahun 5 tahun Kapolri. Iya. Iya kan? Buat kasihan juga kita lihat dia. Kasihan, sedih juga lihat Kapolri ini kan. Dan dia nggak punya nyali, minta berhenti. Iya. Itu yang membuat kita kasihan. Ya kan sebenarnya kan saya cukup sudah. Mohon maaf Bapak Presiden Prabowo, saya minta berhenti. Dengan segala hormat. Kayaknya baru Bang Panda deh yang mengklaim atau memprediksi ya Bang ya. Listio Kapolri kita ini justru tersandra. Iya kasihan Yang dong. lain kayaknya menuntut untuk mundur, tapi Abang malah menilai justru tersandra nih. Iya tersandra, kasihan. Tersandra kontrak gitu Bang ya. Iya, kasihan gitu loh. Saya tahu betul, saya kan bergaul banyak dengan Kapolri. Saya kan banyak bergaul luar dalam dengan Kapolri, pribadi sama dinas segala macam. Saya tahu lah sepak terjang Kapolri itu apa. Untuk 5 tahun ini aja udah jenuh. Iya. Pagi bangun apel ini laporan ini itu aja nggak ada. Jadi itu maka tidak heran dulu sampai ada jenderal di Mabes Polri itu mengatakan ini kalau Kapolri Listio nggak segera tangkap Sambo ini, kita tangkap dia. Ngomong gitu ke saya, Bintang Mas ini yang ngomong ke saya. Ya kan? Bukan Polda Bang, bukan. Oh, level Mabes. Oh. Iya, artinya itu apa? Dia udah melihat tidak sensitif lagi, tidak peka lagi. Kan diulur-ulur 2-3 hari itu, Sambo mau ditangkap itu. Ya kan? Belum lagi cerita lain. Iya. Maka saya berani mengatakan kasihan Listio. Iya. Gitu loh. Kita kembali coba ke ini Bang ya. Kita kembali ke tambang dulu nih Bang. Ini menarik tambang ini. Tadi misalkan mantan ketua KPK menyampaikan ketika tambang ini diurus dengan baik, dengan beres, jujur, tanpa korupsi, seluruh rakyat Indonesia sejahtera dan bakal diberikan uang dari negara. Masing-masing bisa dapat 20 juta per bulan. Iya, betul. Abang Samad ngomong begitu. Abang percaya? Apa ya? Kalau itu diurus bener, rakyat akan Sangat percaya dengan data-data itu. Ini kan ketahuan tambang ini berapa banyak seharga berapa banyak ini tambang ini. Batu bara, nikel, minyak, timah. Ini dahsyat ini kekayaan Indonesia ini. Tapi kita hormati dan hargai ada tekad mulia dari Prabowo mau mengamankan ini. Pasal 33 ini. Nah, so what? Apa kesulitan dia sekarang? atau misalkan Abang sahabatnya Pak Prabowo nih ya kan. Menurut Abang Pak Prabowo sadar nggak bahwa ketika tambang ini dibereskan rakyat akan sejahtera? Saya pikir dia tahu itu. Dia sadar itu. Kalau tambang dibereskan, rakyat akan ini. Dia tahu itu.
Tapi kan akan berhadapan dia sama kawannya, sama abangnya. Ya ini risiko. Ini Iya saya kan? bilang tadi. Di sinilah mental, kepribadian, karakter diuji kepemimpinan dia itu sekarang. Sorry, kita dulu friend. Sorry, dulu aku ini. Dulu aku juga sama kita. Sekarang aku udah jadi presiden. Tidak ada lagi. Tidak bisa lagi. Izinmu untuk batu bara itu sudah sekian banyak, sekian ini udah berkelebihan itu. Saya akan kurangin itu. Iya. Gitu loh. Jadi Izin Bang, ketika Pak Prabowo mengamalkan dengan secara maksimal pasal 33 ini, bumi dan air kekayaan dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat dan diterabas semua oknum-oknum atau musuh-musuhnya, apa yang terjadi pada Prabowo? dia harus tegas, dia harus mengambil tindakan tegas. Oke. Dia tidak boleh lagi kompromi. Dan akhirnya rakyat sejahtera sampai dibilang Pak Abraham Samad itu terjadi, bisa dapat dengan kita cuma tanda kutip setiap rakyat mendapat 20 juta per bulan. Apa yang didapat Pak Prabowo setelah itu, Bang? Apa ya? Keyakinan, kecintaan dari rakyat atau lebih dari itu? Kira-kira apa yang terjadi persepsi Abang kepada Pak Prabowo? Saya pikir satu kebahagiaan yang sangat mahal yang tidak bisa dibeli dengan apa itu? Kehormatan terhadap dia, kemuliaan terhadap dia. Gitu loh. Dan kemudian betul-betul dia memenuhi kerinduan daripada rakyat mempunyai pemimpin yang bersih, pemimpin yang dicintai rakyat, pemimpin yang betul-betul mensejahterakan rakyat. Walaupun dengan risiko menciptakan begitu banyak musuh. Itu risiko. Loh, kalau soal banyak musuh nggak jadi pertimbangan lah, dia udah baret merah, udah biasa menghadapi musuh. Begitu dia bergerak, dia udah terus punya perhitungan. Itu seperti analisa SWOT itu. Apa menjadi kekuatanku, apa kelemahanku, apa ancamanku, apa ini. Itu udah melekat di otaknya itu. Dan kebetulan dia ini baret merah. Baret merah itu punya kualifikasi lebih betul-betul spesifik dan lebih canggih daripada satuan-satuan militer yang lain. Sandi Yudanya. Iya, Sandi Yudanya dan segala macam. Gitu. Maka itu saya tidak berkelebihan. Apalagi saya baca ini kepemimpinan militer dia dan kemudian paradoks Indonesia ini. Dia di sini sekarang uraikan di sini. Sapi semua masalah-masalah mana. Di sini dia ceritakan bagaimana hutan dikuasai, bagaimana tambang dikuasai, bagaimana oleh segelintir orang. Cabut dong. Saya pikir juga kalau soal cerita berutang budi dan sebagainya, saling bantu tolong-menolong itu sudah proses perjalanan lah itu. Tidak ada pun satu orang pun orang lain bisa mengklaim karena aku dia jadi presiden. Termasuk Jokowi. Gitu loh. Tidak ada karena belas kasihannya. Jokowi itu juga ada pertimbangan Mega, ada pertimbangan kita yang di dekat-dekat dia, ada pertimbangan ini, bahkan ikut kita merajut hubungan mereka berdua. Gitu loh. Bukan bim salah bim, kemudian tiba-tiba jatuh cinta si Prabowo kepada Jokowi atau Jokowi apa ini. Enggak ada. Itu ada proses. Itu yang saya ceritakan dulu bagaimana Muldoko di rapat kepala staf kepresidenan bocorkan gerakan aku apa dalam rangka proses orang itu berdua. Yang kemudian saya minta Muldoko jangan dibocorkan yang gitu-gituan. Iya. Ada, bukan bim salah bim. Iya. Masalah yang fatal dari yang siapa? Baru saya tahu masalah yang fatal dari si Jokowi. Dia hadir di Batu Tulis April 2024 itu. Dia ada Megawati, ada Ganjar. Dia menyaksikan keputusan untuk mencalonkan Ganjar jadi calon presiden. Dia ada. Dan pulang pakai pesawat kepresidenan lagi ke Solo bersama Ganjar. Sholat Id bareng lagi. Iya, bareng lagi. Dia di mana-mana pidato, pilihlah yang rambut putih, yang kerja keras, pilihlah ini. Kemudian dia berbalik. Dia nggak ada cerita ke Megawati. Mbak Mega, sorry, maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus ikut dengan Prabowo. Loh, kenapa rupanya? Anakku mau jadi wakil presiden. Jadi bukan Mahfud, anakku yang jadi fair. Nah, tiba-tiba sekarang sepertinya ada satu saya kaget juga ada satu tokoh yang mengatakan, aku heran kenapa Megawati membenci Jokowi. Kenapalah dia ini gitu. Dia nggak tahu nipu, berkhianat gitu loh. Apalagi nilainya, apalagi harganya. Ya sama sekarang Prabowo dengan sekitar-sekitarnya ini sekarang. Dia akan bisa seleksi mana yang jujur, mana yang betul-betul dedikasi, mana yang pengkhianat, mana yang bunglon, mana yang ini. Dia harus seleksi. Iya. Bang, tuntutan bagi presiden yang mempunyai koalisi yang sangat gemuk kayak Pak Prabowo, ini kan harus banyak sekali pertimbangan yang harus dilalui gitu, Bang.
Dia harus tanya ke partai A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z lah gitu ya. Tidak terkecuali misalkan ke PDI Perjuangan, dia akan ngobrol dengan Bu Mega gitu, Bang. Ini kan lambat laun persepsi masyarakat akan buruk, Bang, gitu, Bang. Ya itu. Ya hanya memperdulikan partai-partai aja Pak Prabowo ini. Kalau kau singgung soal partai tadi ya, saya ada satu snapshot press conference yang dipimpin oleh Prabowo habis demo-demo itu yang dengan pimpinan partai itu di sampingnya kan ada Ibu Megawati. Iya. Itu secara politis dahsyat itu. Pasang badan itu Megawati. Iya. Pasang badan gimana? Dia mendampingi Prabowo. Oke. Dia bukan ketua DPR. Dia mendampingi secara psikologis pada rakyat Indonesia. Aku juga bantu ini Prabowo gitu loh. Iya. Aku backup dia gitu loh. Itu harus dilihat Prabowo. Bagaimana Megawati menjaga kewibawaannya, menjaga eksistensinya gitu loh. Menjaga presiden Indonesia itu. Iya. Siapapun. Iya. Itu nggak main-main itu hadirnya. Terharu aku lihat Megawati hadir di situ. Jadi itu yang saya bilang tadi. Sadar nggak? Waspada nggak? Atau kemudian bisa disimak nggak bahwa sebenarnya proses yang terjadi sekarang dan kesimpulan dan ke apa simpul yang menjadi sekarang itu sebenarnya betul-betul membuat Prabowo kuat. Nah, dalam kekuatan dia, di tangan dia kejaksaan, di tangan dia KPK, di tangan dia kepolisian, sekarang dalam genggaman dia. Gitu loh. Apa lagi menjadi alasan? Apa sulitnya sekarang? Gitu loh. Apa? Itu menjadi satu teka-teki. Ibarat aku berdua di kamar berdua sama dia, Mas. Kesulitan apa lagi, Mas? Iya. Siapa lagi yang nggak tunduk, yang nggak mau ngikut kita? Nah itu dia poinnya Bang, mungkin ketidaktahuan. Izin saya berpikir liar Bang, kita diskusi. Iya. Pasca dari podcast ini, Pak Presiden nonton. Iya. Dan langsung telepon abang misalkan. Contoh Bang ya, wah terima kasih Bang Panda, udah diingatkan saya. Cuman saya masih belum tahu ini. Di kabinet saya, di jajaran saya masih tidak tahu ini siapa yang perlu, siapa yang jorokin saya. Saya butuh waktu. Gimana Bang? Kan ada kemungkinan seperti itu. Itu sebenarnya ya nggak usah berteka-teki dalam leadership. Dia kasih saja dulu satu proyek. Dia kasih aja dulu satu problem. Bagaimana dipecahkan itu? Dia loyal, dedicate, ya kan? Spekulatif atau enggak serius. Itu dalam satu teknik leadership ada itu. Indikator itu Bang. Iya dong. Jadi tes ya Bang ya. Iya, nggak usah jauh-jauh jadi kepemimpinan militer. Iya. Itu bisa kita terus tahu karakternya. Iya. Oh ini loyal ke aku ini. Oh enggak ini. Oh apa ini. Oh terlalu banyak pertanyaannya ini. Tahu dia. Nah ini maka saya bilang sekarang apa lagi kesulitan dia? Apa problemnya Prabowo sekarang? Sudah di tangan dia, di genggaman dia. Jadi sama itu dengan ceritakan, aku tahu jenderal-jenderal ini yang apa tambah langsung. Nggak ada lagi sekarang bersair-sair, berteori-teori, langsung action. Konkret. Rakyat baru percaya. Ekstrim. Iya. Enggak, iya. Tapi benar. Satu sisi memang Pak Prabowo juga tidak memberikan deadline untuk dirinya sendiri, Bang. Iya. Maksudnya kayak rakyat ya udah dibiarin nunggu aja gitu. Iya. Itu yang saya bilang tadi, kalau dia tidak dalam psikologi berbayang-bayang bahwa dia jadi presiden itu karena kebaikan Tuhan. Dia jadi presiden itu karena anugerah Tuhan. Dia bisa jadi presiden itu karena Tuhan kasih kesempatan ke dia. Kalau itu tidak terbersit dalam bawah sadar ingatan dia, hanyut dia, tersesat dia. Oh, hebatnya aku rupanya, jagonya aku rupanya, karena apanya rupanya ini, semua butuh aku. Tersesat. Iya. Dengan rendah hati dia, bersujud, bersyukur, bila perlu sholat dia, menyampaikan terima kasih. Tuhan kasih kesempatan ke dia. Iya. Sekarang dia di puncak. 270 juta rakyat Indonesia berada dalam genggamannya. Iya. Di awal tadi Abang Nggak ada rivalnya, nggak ada yang mengganggu dia di parlemen, nggak ada yang mengganggu dia di apa. PDI Perjuangan yang cukup besar, kuat, dan juga pemenang di DPR menempatkan diri dengan terhormat, mendampingi dia. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi gitu loh. Abang menghimbau Pak Prabowo untuk sering-sering melakukan perenungan itu ya Bang ya? Oh iya dong. Hingga tidak hanyut. Loh, dia hanya, maka itu saya bilang tadi, dia harus tetap mengingat dia jadi presiden itu karena apa? Bukan karena bansos, bukan karena si Mulyono,
Bukan karena ini, karena Tuhan sayang sama dia, Tuhan kasih anugerah, Tuhan kasih kesempatan. Itu poinnya di situ. Iya. Poinnya di situ. Nggak ada lain. Dalam sekali Bang. Hah? Loh, iya dong. Loh, dia mesti menyadari itu. Karena kebaikan Tuhan lah aku bisa jadi ini. Iya. Jadi kalau karena mungkin biasa bergaul dalam bahasa Belanda, Prabowo dengan ibunya, yang orang Manado yang pendidikan Belanda banyak, itu yang sering dikatakan van huis uit, dari rumah sudah berawal gitu. Jadi anakku ini dari rumah sudah diberkati oleh Tuhan, ya kan? Jadi sudah ada kemudian satu kepercayaan, keyakinan kepada Prabowo, di mana dia berdiri, di mana dia berada. Tapi kalau dia tidak tahu berdiri, tidak tahu berterima kasih atas anugerah ini, ya tersesat dia. Akan tersesat. Akan dikerjain dia sama orang-orang di sekitar dia. Gitu loh. Gampang aja ngebacanya kok. Ya kan? Dan dia apalah. Jadi saya pikir apa yang sekarang dipidatokan di MPR ya, yang terakhir. Saya pikir itulah yang terakhir lah. Sekarang ini action lah, main lah. Oh. Iya, sekarang udah berbuat lah. Iya. Tapi kalau kata Bung Karno itu definisi politik ada mark forming, mengumpulkan kekuatan, ada mark unwinding, menggunakan kekuatan. Kalau kata Bang Panda, sekarang udah masuk fasenya mark unwinding. Iya. Gunakan kekuatan. Iya, gunakan, iya. Iya. Bang, Abang di awal tadi cukup dalam saya dengar bahwa tidak ada mungkin di Republik ini yang seperti Pak Prabowo. Yes. Orang yang paling rendah dibuang, ya kan, stateless, Warga kelas nol. Iya, sampai akhirnya jadi presiden Republik Indonesia itu. Dipentingkan. Abang cemburu sama Pak Prabowo, Bang? Bukan cemburu, saya lihat keajaiban Tuhan. Saya menjadi penonton, menyaksikan aja. Begitu ajaibnya Tuhan itu mampu Membolak-balikkan semua itu. Iya. Dia sudah sampah, boleh katakan sampah dia. Paspor pun nggak punya. Warawiri nggak tahu kewarganegaraan, kemudian penjahat kemanusiaan, melanggar Komnas HAM, udah nggak ada ini, sudah di dalam lumpur dia, sudah dalam apa kehinaan dia, diambil. Itu yang dibilang Megawati, marah saya, kenapa paspornya? Dia kan warga negara juga. Diucapkan oleh orang yang sangat terhina, sangat terpojok, sangat disakiti oleh keluarganya Prabowo, Soeharto. Mau masuk IPB diusir Megawati, mau masuk ke UI nggak boleh. Dia mau besuk bapaknya udah kritis sakit, dipersulit dan segala macam. Kehinaan apa yang nggak dialami oleh Megawati dari keluarganya Prabowo sama Soeharto? Tapi Mega tidak ada membuat 1 milimeter pun pembalasan. Dia malah tunjukkan, dia katakan ini Pancasila, musuh harus dirangkul. Nah, dalam etape-etape, dalam konstruksi-konstruksi bangunannya begini, kurang apa lagi Prabowo? Maka begitu Mega tampil di istana di samping Prabowo waktu setelah demo itu dahsyat. Itu peristiwa politik yang bukan main, bukan saja simbolik gitu loh. Urusan apa Megawati di situ? Bekas presiden. Kok SBY nggak ada? Urusan apa dia di situ? Ketua partai. Ada sini kok ketua partai. Ada puan ketua partai gitu loh. Jadi yang secara tajam, karena kita flashback lihat ke belakang tadi, tidak berkelebihan kita meminta lakukanlah terobosan. Apa itu misalnya? Pamerkan itu koruptor itu di sana. Panggil seluruh stasiun televisi. Siarkan on air testimoni mereka. Iya. Kenapa aku korupsi? Kenapa aku gini? Kenapa aku rampok itu tangki-tangki Pertamina itu? Ketambang-tambang itu kenapa aku sedot? Kenapa ini? Menteri BUMN yang sebenarnya ujung tombak yang mengatakan ini sebenarnya sudah nggak bisa dipakai lagi. Seperti Erick Thohir ini, udah nggak bisa. Kenapa? Inilah tanggung jawab dia mengenai BUMN ini. Jadi BUMN ini sekarang sibuk soal dirut, soal tantiem, soal ini. Bukan soal dirut bagaimana mengamankan batu bara, bagaimana mengatakan nikel, bagaimana meningkatkan ini, bagaimana rakyat menjadi tambah sejahtera. Jauh lebih penting. Itu di punggungnya si Erick Thohir. Di punggung dia. Dan Abang melihat komisaris dirut-dirut itu hanya mementingkan tantim. Iya. Apa yang ini kan? Jadi tidak berkelebihan juga kepada pertanyaan kepada Erick, gitu loh. Dia menteri BUMN. Iya.
yang mengelola seluruh badan usaha milik negara yang mengimplementasikan pasal 33. Mau bicara apa? Hutan, mau bicara tambang, mau bicara emas, nikel, batu bara, timah, bauksit. Dahsyat. Iya. Dahsyat. Bolak-balik dikejar-kejar pajak lagi. Tambang kita dahsyat banget sih Bang. Hah? Tambang kita itu dahsyat banget. Iya. Tapi sampai hari ini kita pengen minum aja airnya beli Bang ya. Iya. Seperti misalnya pajak, bea cukai, dan institusi yang lain. Mereka juga harus berani membersihkan dirinya. Jadi tidak hanya menunggu Prabowo aja. Ya, saya punya 2 pengalaman masalah Dirjen Pajak ini. Baik. Waktu saya pemimpin redaksi majalah Keadilan. Ada 2 dirjen dari dari pajak. Ya, yang coba melakukan pemerasan dan pemerasan dan itu saya adukan ke dirjen, saya sampaikan. Jadi tidak bisa bertepuk sebelah tangan juga. Sementara Prabowo membuat satu tindakan drastis, mengkontrol seluruh anak buah dan pasukan dia dalam pemberantasan korupsi, di internal institusi yang rawan korupsi ini juga harus ada langkah-langkah pembersihan. Saya tidak berteori, saya punya pengalaman 2 kali. Waktu Dirjen Pajak, Robert Papahan, tahun 2019. Dan itu pekerjaan yang saya lakukan adalah pekerjaan yang susah dan sulit. Bagaimana orang yang diperas pajak itu mau ngaku. Oh. Hilang rasa takut dia karena aku dampingi, kubawalah dia ke Dirjen Pajak, Robert Papahan. Ceritakan dulu bagaimana kau diperas. Diperas dia 1 miliar, 2 miliar. Saya bilang ke Robert, kita bawa ke KPK atau kau selesaikan. Biar aku selesaikan lah. Itu sebenarnya hanya satu potret bagaimana roadshow-nya, bagaimana bobroknya di dalam. Nah kemudian Suryo Utomo, ini dirjen yang paling lama nih, 2019-2025. Ada juga yang melakukan pemerasan. Saya bawa ke dia. Pak Suryo, nih diperas. Pengusaha Tionghoa ini biasanya nggak punya nyali. Takut dia dibawa ke kantor pajak. Ngeri dia, tapi aku berhasil yakinkan dia bahwa dirjen ini adalah dirjen yang tegas, yang bersih, yang berani dan segalanya. Aku bawa dia. Dia sempat diperas 5 miliar untuk 7 miliar gitu loh. Saya bilang ke Suryo, bisa selesaikan atau kita serahkan ke KPK? Ya kita selesaikan aja, kita bereskan gitu. Tapi itu sebenarnya potret-potret mozaik, snapshot bagaimana bobroknya di dalam. Nah itu harus dibersihkan. Iya. Dan pasti ada yang jauh lebih besar ketimbang itu Bang. Iya. Kepolisian harus membersihkan dirinya, kejaksaan membersihkan dirinya, KPK harus membersihkan dirinya. Kalau enggak, itu bertepuk sebelah tangan Prabowo. Gitu loh. Harus bertepuk tidak sebelah tangan. Jadi dia sendiri juga melihat ada satu orkestra, ada satu partnership, ada satu teamwork. Bea Cukai membersihkan dirinya, pajak membersihkan dirinya. Kelihatan tuh langkah-langkahnya. Sekarang enggak. Bagaimana jam Rolex, bagaimana Hilton, semangat keprihatinan kawan itu. Itu yang saya bilang tadi Pak Mung yang nyapu sendiri. Apanya itu? Semangat itu enggak mudah loh. Iya. Dan enggak bisa sandiwara. Pura-pura sederhana, pura-pura miskin. Enggak bisa. Itu original, itu asli apa adanya. Gitu loh. Nggak bisa ditukang-tukangi. Nah ini sekarang, Prabowo dengan kepemimpinan militernya. Prabowo sekarang dengan apa? Siapa partner dia? Wih, presiden kita ngomong ini, mereka bersihkan. Wih, presiden kita mereka adikan. Ada nggak ini? Atau hanya dia sendiri dipentas? Iya. Iya itu. Cambuk warning itu biar tidak korupsi. Iya. Iya. Tapi dengan adanya Noel ini kan sebenarnya kan satu cuplikan snapshot yang menurut saya membuktikan bahwa ternyata kabinet Prabowo itu nggak bersih-bersih banget gitu Bang. Apa ya? Kabinet Pak Prabowo nggak bersih-bersih banget yang pertama, yang kedua itu maka sebenarnya kalau Prabowo mau itu bisa dia bersihkan. Contoh, Airlangga ini terlibat apa enggak? Ada kasus enggak? Jaksa Agung tolong dulu. Periksa dulu. Bersih, sudah. Ini digantung. Menimbulkan teka-teki gitu loh. Ini digantung. Siapa lagi? Ini terlibat enggak? Ada permasalahannya enggak? Si yang komunikasi, Menteri Komunikasi Budi Ari terlibat nggak dia ini? Ada ini nggak digantung. Ini yang membuat orang galau, itu yang membuat kemudian berspekulasi, itu yang kemudian begitu melahirkan banyak isu. Tapi kan itu yang dinikmati Pak Prabowo Bang. Loh, itu yang kita koreksi. Jangan lagi teruskan yang gitu-gituan. Jangan. Iya. Ini soalnya kalau saya boleh menganalisa ya Bang ya, dari ngobrol-ngobrol gitu. Menteri-menteri itu kayak punya rel sendiri, meskipun Pak Prabowo sudah menyiapkan relnya gitu loh. Kan visi misi Prabowo jelas tuh, semua bisa dibaca dimanapun. Atau mendalami pemikiran Prabowo tuh bisa dibaca dimanapun itu Bang.
kan menteri kan gampang aja seharusnya tuh. Oke Pak Prabowo anti korupsi, oke Pak Prabowo pengen semuanya harus ke rakyat, oke Pak Prabowo pokoknya pengen sederhana dan sebagainya. Itu menteri bisa baca tuh ya kan semua. Tapi kayak seakan-akan menteri-menterinya tuh nggak ada di rel yang sudah disiapkan oleh Pak Prabowo gitu. Jadi finishnya itu berbeda gitu bang. Masing-masing menteri dengan presidennya gitu. Makanya saya kemarin tergelitik dari kemarin kita diskusi. Abang selalu berbicara soal Pak Prabowo gitu. Saya berpikir jangan-jangan bukan Pak Prabowo-nya bang, tapi anak buahnya gitu, yang quote unquote nggak bener gitu loh. Ya Bang Jerry adalah orang kaya raya, ya kan. Sedangkan saya misalkan orang yang biasa-biasa saja misalkan. Saya mendukung Bang Jerry jadi presiden bang, ya kan. Bang Jerry jadilah presiden. Bagi Bang Jerry oke, selesai. Saya udah kaya kok. Saya hanya untuk rakyat. Tapi bagi saya, mungkin saya akan berpikir, wah mumpung Bang Jerry lagi di atas, kita manfaatkan lah. Terus selama ini saya dukung Bang Jerry kok gitu. Dan 15 tahun itu banyak banget pengikut Pak Prabowo dan sekarang diakomodir sebagai menteri, wamen, kepala lembaga dan sebagainya itu. Ya itu udah terjadi. Maka di sini berkali-kali saya bukan saja menantang, menggugah, tunjukkanlah kepemimpinanmu, tunjukkanlah leadershipmu. Dan itu tidak gampang. Itu tidak mudah, tidak seperti teori-teori. Ternyata menjadi presiden itu bukan kerjaan yang mudah. Ternyata jadi presiden itu bukan soal gampang. Ternyata jadi presiden itu rupanya bukan satu hal yang sulit. Dan ini semua bisa dia rapikan, bisa beban itu diapakan, lakukan pembuktian. Ini kan seperti si Noel ini kan kocak-kocak lucu-lucu aja nih. Kalau Prabowo peka, nggak akan terjadi nih. Sama dengan Budi Ari ini sekarang selesaikan dia. Iya. Terlibat nggak gitu loh. Kalau nggak nanti dibikin lucu-lucu. Ketidaktegasan dia, ketidakapaan dia sebagai leader, sebagai pimpinan akan mempunyai sebab dan akibat. Akan membuat berbagai permasalahan tambahan yang lain gitu loh. Maka itu kita mengharapkan betul-betul kepemimpinan yang di Prabowo anggap sekarang kepemimpinan militer betul-betul seia dan sekata. Yang ngeri perjalanan bangsa ini kalau tidak percaya lagi. Tidak ada kepercayaan, tidak lagi kesetiaan, tidak ada lagi semacam satu bukan soal kepercayaan aja, keyakinan, nggak ada. Siapa presiden Republik Indonesia yang harus Pak Prabowo contoh bang? Dia ada segi-segi positif ya, dari Soekarno banyak yang dia contoh. Ya Soekarno bagaimana mempersatukan Indonesia ini, bagaimana menghadapi separatis, bagaimana menghadapi ini. Dan kemudian Soekarno tidak ada menumpuk kekayaan untuk dirinya. Soekarno beda dengan Soeharto. Anaknya Soeharto sekarang gemah ripah 7 turunan. Loh Jinawi. Berhektar-hektar tanah di Bali. Ya kan, ada kapling di sana, ada kapling sini. Yang paling 7 turunan kaya ya anaknya Soeharto. Anaknya Soekarno nggak ada. Yang ya, tambang ada bang? Siapa? Soekarno? Nggak ada. Backing tambang? Nggak ada, saya tahu betul nggak ada. Termasuk Bu Mega? Paling pom bensin. Ya adalah, bahasa 10 pom bensin adalah gitu loh. Ya, warisan dari almarhum Taufik Kimas gitu loh. Nggak ada. Nah di sini sekarang Prabowo juga harus berani kepada dirinya sendiri sekarang. Harus berani melakukan satu koreksi. Kalau tidak ini akan jadi lingkaran setan. Ini kan petak umpat aja gitu loh. Iya. Tidak ada solusi, tidak ada yang terukur konkret, gitu loh. Itu yang saya bilang tadi. Mahal ini menggantung Sigit ini. Iya. Membiarkan. Seperti misalnya begitu hebat itu cerita apa itu viral YouTube podcast mengenai Fufu Fafa. Selesaikan. Nggak ada itu Fufu Fafa itu. Ilusi itu, bohong itu. Kalau masih diteruskan orang yang fitnah ini kita akan tangkap. Soal ijazah sudah ditangani. Masa nggak ada orang the best di Mabes Polri? Masa nggak ada orang lab yang di bagian sandi yang punya cyber? Masa nggak punya instrumen kita? Selesai AB hitam putih itu soal apa? Jasa. Inilah cermin daripada bentuk output dari kepemimpinannya Prabowo. Kasihan Prabowo. Tapi kalau dia panggil Jaksa Agung, dia panggil Kapolri, itu soal ijazah itu, saya 1 minggu ini selesai. Bukan justru dinikmati ya? Iya, bukan dinikmati. 1 minggu ini selesai. Iya. Saya cuma dengar kabar. Ini Ciro yang harus ditangkap atau ini yang harus diapakan? Udah. Iya. Nggak ada willing keapaan ke situ untuk menyelesaikan itu loh. Iya. Itu yang menyedihkan, memprihatinkan. Iya kan? Di sinilah sekarang ditantang
Di sinilah sekarang diuji sampai sejauh mana bentuk syukur dan terima kasihnya Prabowo dia diangkat jadi presiden. Jadi menyambung pertanyaan kau tadi, apa yang dialami zaman Soekarno, apa yang dialami zaman Soeharto, apa yang dialami zaman Habibie dan segala macam, tidak ada sedahsyat apa yang dialami oleh Prabowo. 3 bintang masih dicopot, lebih rendah lagi dari kopral. Hah? Iya Bang. Iya. Bang Panda masih percaya Pak Presiden mampu memimpin Indonesia ini? Kalau terus terang aja saya masih dalam bukan apa ya, bukan teori-teori. Atau udah pesimis karena udah setahun berjalan banyak yang terjadi atau justru malah gimana Bang? Itu yang kita minta pembuktian dari dia. Jadi nggak lagi analisa, bahan diskusi. Buktikanlah bahwa dia untuk jadi dipercaya. Kan pertanyaanmu tadi kan dipercaya karena apa? Ya kan? Bisa dipercaya lagi karena apa? Gitu kan? Ya. Nah sekarang saya sendiri terus terang gamang juga. Saya risau juga. Saya sampai sekarang terus terang ini mau kemana nih? Mana nih? Yang ada pidato menggebu-gebu. Kalau ada ini, langsung buktikan. Tancapkan itu satu ingatan yang kuat kepada 6 bulan semua korupsi. Lihat, saya tidak dengar lagi ada korupsi. Saya bersihkan semuanya. Nah dari dia belum ada. Tekad untuk mengapakan itu belum ada. Jadi abang ngebayangin bahwa ketika ada orang menyebutkan Prabowo Subianto, maka harusnya ada orang yang ngomong, oh Prabowo Subianto adalah orang yang anti korupsi, oh Prabowo Subianto adalah orang yang berani lawan mafia, atau begitu ya? Iya dah, iya. Maksudnya label itu yang harusnya disematkan Prabowo ketika dia berani. Iya. Kalau hari ini abang belum bisa menyematkan apapun ke dalam diri Prabowo. Belum. Alasannya belum ada pembuktian. Misalkan ahli pidato misalkan. Nggak ada pembuktian gitu loh. Pembuktian dalam arti kata ada pengakuan dari Jaksa Agung atau Kapolri atau KPK atau ini bahan ini semua titipan dari Prabowo. Kenapa ditangkap dibongkar ini Prabowo. Iya. Prabowo punya intelijen, punya semua instrumen untuk mengapakan cyber untuk mengapakan bahan-bahan sekarang saya kasih. Itu belum pernah terjadi aku dengar. Gitu loh. Kalau itu terjadi, aku percaya bahwa dia bekerja diam-diam, bahwa dia bekerja di belakang pintu, bahwa dia konsentrasi penuh ikut dalam pemberantasan korupsi. Nah, itu aku percaya. Soalnya tadi ada statement abang yang cukup keras dan berbahaya menurut saya. Pak Prabowo ini bukan lagi di level bisa dan tidak bisa, tapi sudah di level mau atau tidak mau. Iya. Ini berbeda bang. Iya. Kalau bisa dan tidak bisa artinya masih ada yang harus dilakukan. Disempurnakan. Iya. Disempurnakan. Tapi ketika udah pada level Pak Presiden, siapapun negaranya mau atau tidak mau, itu udah tinggal action aja. Iya betul. Iya betul. Dan ini ditangkap rakyat cukup berbahaya loh bang. Loh, Pak Presiden ini maksudnya dalam artian, langsung terklaim banyaknya korupsi yang belum terungkap, banyaknya kejadian-kejadian yang buruk di negara ini karena Pak Presiden bukan nggak bisa tapi nggak mau. Iya. Kesimpulannya kan ke situ. Karena seluruh instrumen ada di tangan dia. Alat pencegah ada sama dia. Tinggal pertanyaanku sendiri, nggak usah rakyat lain, mau nggak? Bahkan lebih jauh lagi, saya punya nyali nggak? Dan nggak ada negosiasi ya? Nggak ada dong, nggak ada diskusi lagi. Soalnya kan narasi yang kemarin di MPR kan seakan ada negosiasi tuh. Iya. Saya punya data 1063 tambang ilegal. Iya. Bagi siapapun, jenderal-jenderal TNI, Polri yang sudah terlanjur bermain, silakan mengakulah gitu. Iya. Kalau bisa justice kolaborator itu kan Iya. diskusi tuh bang. Iya, Ada iya. nego di sana gitu. Iya. Nggak langsung take over aja, udah punya data semua. Iya, itu yang kita harapkan. Dia take over. Sikat. Dia langsung itu. Dan saya pikir apa yang dia katakan itu kebetulan kenalan dia juga, jenderal-jenderal itu. Malah kita di awal-awal mereka dulu tambang begitu kita ikut juga bantu. Oh ada tambang besar sekarang punya bekas jenderal di Kalimantan. Aku yang bawa dia ke Menteri SDM supaya dapat coupling dia. Iya. Itu jadi saling ngerti, saling tahu lah. TST. Iya TST gitu loh. Tahu sama tahu. Nah sekarang ini ada kesempatan emas. Recovery, mengobati hati rakyat, membuktikan kepada rakyat pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 Prabowo. Iya. Padahal Pak Prabowo ini lengkap banget. Bang. Iya, Prabowo dia lengkap data dia. Maksudnya kayak semua perangkat dia udah punya, ya kan? Iya. Kalaupun ditinggalin cukong atau pengusaha quote unquote, adik dia pengusaha juga. Dan juga kelemahan atau belajar dari peristiwa
dulu zaman Soeharto berkuasa, dia bikin orang-orang istimewa. Ya. Aspri, itu Sujono Humardani, Ali Murtopo, asisten pribadi. Pokoknya kalau orang ini dua yang mengapakan pasti presiden. Sekarang dia coba lagi. Ada apa si Dasko, ada Teddy, ada siapa lagi? Orang-orang khusus, ada Safri Samsudin atau siapa? Iya. Ya, itu gaya zaman Soeharto dulu. Gayanya begitu, Bang. Iya, ada Benny Murdani, ada seperti ini. Jadi kalau seperti si dalam kamus politik, dalam power play, apa yang diisukan, yang diceritakan mengenai si Jokowi ini, nggak ada ceritanya ini. Dia punya kekuatan, dia tidak sehebat Ali Murtopo, dia tidak sehebat Haris Suhut, tidak sehebat Benny Murdani. Iya. Tidak sehebat itu gitu loh. Bisa menghilangkan orang, nggak tahu jejaknya. Bisa menculik, bisa mengapa, nggak sih digede-gedein lah ini. Si kawan pun terkejut badan dia. Pada aku rupanya kata si Jokowi. Udah sakit-sakitan aku masih Masih diumbang ya. Kita konyol. Kalau aku ukuran dengan si Jokowi sederhana. Dia mengaku di batu tulis saksinya Mega sama Prabowo setuju dengan Ganjar. Iya. Kemudian dia berbalik nggak cerita. Iya. Itu simpel aja. Iya. Apa bohong kau? Nggak bisa dipercaya rupanya kau. Iya. Dia nggak menyatakan aku nggak setuju dengan Ganjar, enggak. Iya. Malah pidato lagi, yang rambut putih, lihat rambut putih, pasti banyak pikirannya, cocok jadi calon presiden. Iya. Jadi waktu ku tanya, ini begitu dekatnya Prabowo sama Mega, kenapa sih tidak ada komunikasi Mega dengan Prabowo, bahwa Jokowi beralih ke ini? Yang lugu dan polos menjawab ke saya, adiknya Prabowo, Hasim. Apa, Tim? Dia bilang, ya kalau dibocori batal lah Prabowo jadi presiden gitu. Oh itu dia jujur gitu. Aku ingat di kantor dia tuh. Kalau dibocori ke Mega, akhirnya pindah gitu. Ya nggak jadi gitu. Polos juga kawanku ini begitu loh. Jadi tidak sehebat karena willing dia. Yang kerja keras aku tanya Prabowo, Jokowi, siapa yang kerja keras mengapakan ini? BG, Budi Gunawan, sama Pramono Anung. Iya. Yang merajut mereka dua. Iya. Ya aku ikut dari samping lah. Iya. Iya kan? Iya. Jadi bukan satu miracle karena apa itu magnet dari Jokowi kemudian jadi berhutang budi lah seumur hidup Prabowo sampai harus teriak hidup Jokowi hidup itu. Kasihan juga gitu, tersesat gitu loh. Iya. Bang, ini menyatukan mereka itu banyak orang. Betul. Bukan misalnya mereka berdua ini. Iya. Maka waktu di monorail yang Senayan itu yang ada fotonya aku bertiga sama Prabowo sama aku bilang, kalian tiga serius enggak? Betul enggak? Aku bilang, yang kemudian dilibat dengan tangannya sama Jokowi aku. Iya. Itu yang Pak Prabowo hormat ke Abang itu, Bang ya? Iya, itu. Jadi kita enggak asal ngomong gitu loh. Iya. Ada bukti-bukti yang kemudian keterlibatan kita itu enggak main-main gitu loh. Andai kata Bang, izin kita berhayal. Andai kata momen pertemuan itu terulang kembali, Bang Pandan, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo, apa yang mau sampaikan kepada mereka berdua? Ke Jokowi, ternyata memang kau nggak bisa dipercaya kau. Alasan gua ada, kenapa kau nggak ngomong ke Mega gitu loh. Iya dong, itu wajib hukumnya dong. Wajib hukumnya. Bukan hanya karena sopan santun. Iya dong. Wajar dia. Iya. Iya dong, dengan latar belakang kesejarahan, latar belakang apa sih mahkota kemuliaan, kenikmatan dalam hidup ini? Kejujuran, kepercayaan. Bagaimana kalau bini kau nggak percaya lagi sama kau? Bagaimana kalau suami kau nggak percaya? Bagaimana mertua kau nggak ada artinya? Kelimpungan. Nggak ada. Nah ini mau dirampas ya nanti dulu, gitu loh. Iya. Bang, sorry saya stop ngobrol tentang Jokowi, Bang. bukan mau ngomongin dia, biar warnanya jelas. Gue juga salah nanya ya. Enggak, saya lebih tertarik ngomong tadi misalkan Abang Pak Hasim menyampaikan kalau Pak Jokowi ngomong ke Bu Mega ya nggak bakal jadi nih barang gitu. Iya. Tapi angle lain saya akan bertanya, Abang pernah nggak bicara ke Pak Hasim bahwa apa sih Pak Prabowo selama 5 tahun ini mau ngapain sih gitu? Pernah nggak Bang nanya gitu ke Pak Hasim? Kalau kami kan nggak kenal sama Pak Hasim. Kalau itu udah bicara lama, memang keinginan, willing dan niat dan apa itu dari Prabowo kuat. Terobsesi dia menjadi presiden. Mau jadikan apa Indonesia ini? Pak Hasim nggak cerita. Oh belum sampai ke situ. Belum sampai. Jadi sebatas willing, obsesi pengen jadi presiden. Iya, ada dia ambisi. Sampai berapa kali dia coba ini kan, jadi calon presiden. Berapa kali dia tampil dalam pertarungan itu kan, betul-betul terobsesi dia. Tapi Abang pernah mengkritik Pak Prabowo di depan Hasim, Bang? Apa ya?
Pak Prabowo abang kritik gitu di depan adiknya? Ada, pernah aku kritik berdua, bertiga kita ngomong, kenapa semua ini yang menentukan Hasim? Aku bilang ke Prabowo, kok jadi ini kan adik. Tahu nggak Prabowo bilang yang punya uang dia gitu kan. Prabowo bilang ke aku, Rajanya si kamar ini kan. loh biar dia yang punya uang, dia kan adik. Iya. Ya nggak gitulah, dia lebih punya uang dari saya gitu. Iya. Tapi ada yang menarik tadi dari pertanyaan Bang Ari, coba kita lebih dalam ya Bang. Pak Hasim pernah berdiskusi beberapa kali sama Bang Panda bicara tentang willing atau obsesi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan Bang Panda juga pasti kan sebelum Pak Presiden Prabowo sebagai presiden beberapa kali pernah bertemu dan berdiskusi. Setelah Pak Prabowo jadi presiden, ada fase perubahan nggak dalam karakter atau sifat Pak Prabowo yang abang lihat? Atau Hasim lah ya. Sebelum jadi presiden, setelah jadi presiden. Apa perbedaan Pak Prabowo dan Pak Hasim mungkin. Perbedaan Sebelum menjadi presiden dan setelah menjadi presiden. Kayak misalkan di contoh, saya bisa menggambarkan nih. Pak Jokowi sebelum abang ajarin 2 tahun itu masih, wah ini orang kampung nih. Setelah abang ajarin udah pinter kawan ini. Itu ada perubahan tuh bang. Ya kan? Nah, Pak Prabowo sebelum jadi presiden sama setelah jadi presiden apa bedanya yang abang lihat? Selama kedekatan abang belum dapat. berdiskusi. Belum dapat aku. Jadi masih orang yang sama dong. Iya, belum dapat. Artinya gini, dapat dalam arti kata ada tindakan dia, perbuatan dia yang memperkuat positioning identitasnya. Misalnya soal korupsi. Banyak kali tuntutan aku, banyak kali permintaanku, banyak kali apa aku terhadap dia yang seharusnya dia sudah selesaikan. Apa itu? Declare dalam 1 tahun seluruh korupsi di Indonesia. Betul-betul tidak ada point of no return. Itu nggak terjadi. Gitu loh. Iya. Berarti selama Pak Prabowo abang kenal dan berdiskusi dengan beliau sebelum menjadi presiden, Menhan, setelah jadi presiden belum ada sesuatu yang lebih baik menurut abang, memuaskan. Loh iya, sama dengan yang markup itu. Prabowo di kamar kerjanya, Menhan cerita ke saya. Iya. Gue bilang bagaimana itu markup yang 200-300%. Waduh bang, yang 400% juga ada gitu ya. Itu loh, di kamar kerjanya. Iya. Udah laporkan ke Jokowi, sudah. Aku tanya Jokowi, sudah dilaporkan, sudah. Nggak ada action. Itulah nasib-nasib kasus-kasus korupsi yang dibuka ini, termasuk si Makarim yang sekarang ditangkap segala macam itu. Banyak itu diprotek sama si Jokowi. Dugaannya begitu. Iya, diprotek, nggak ditangani dengan serius. Aku sendiri nyampaikan ke dia 2 menteri yang tinggal nangkap. Yang tinggal nangkap. Tinggal nangkap, aku kasih bahannya ke dia. Ke Pak Jokowi. Jokowi. Ditangkap kata kawan ini. Enggak. Dua-duanya Nggak diapa-apain. Oh? Iya. Artinya kita juga melihat, mengharapkan juga bagaimana pembersihan Syafri Samsudin. Iya dong. Syafri kalau betul-betul punya integritas yang begitu tinggi, leadership yang ini, dia udah tangkap berapa orang itu. Dan kalau sayang Prabowo ya? Iya dong. Dan dia juga ikut juga waktu ngobrol kita mengenai soal markup itu di kamarnya Prabowo gitu loh. Itu ada Syafri juga? Ada sama Syafri. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada yang apa itu mesti ditutup-tutupi gitu loh. Iya. Tinggal sekarang pembuktian bagaimana rakyat ini percaya. Ngerinya kalau sudah nggak percaya. Maka bagaimana kau membangun terciptanya satu kepercayaan. Bagaimana caranya sampai kemudian bisa terbentuk satu kepercayaan. Kalau sudah krisis kepercayaan, nggak ada arti. Iya. Oke bang, izin. Feeling abang. Ada potensi itu ketidakpercayaan terjadi pada rakyat pada Prabowo. Kedepannya nanti. Ada feeling abang aja. Kalau gaya kepemimpinan dia yang sejak dia dilantik Oktober 2024 yang lalu sampai sekarang diteruskan model-model begituan, hilang kepercayaan. Iya. Kalau masih ada pembiaran. Iya, kepercayaan itu sesuatu yang harus dibuktikan. Iya. Gak bisa kau percaya sama aku ya ini karena tindakanku lah kemudian percaya. Iya benar. Karena keputusanku lah kemudian rakyat jadi percaya. Iya. Dan ini rakyat 270 juta jiwa yang kita bicarakan. Lo iya. Iya menyangkut itu. Sekarang kan ini kan logika sederhana aja lah dulu. Tanpa seuzon, tanpa prasangka buruk, ya kan? Seluruh institusi penegak hukum di Republik ini sekarang di genggamannya, di tangannya, di kantongnya. Bener nggak bang di tangannya Pak Prabowo? Tunggu dulu. Bukan soal benar dalam realita, bahwa sekarang faktanya. Oke. Ini bicara fakta ini. Iya. Jadi tangan dia. Nah sekarang mau diapain? Gitu loh. Iya. Jangan salah apa itu ada pepatah Melayu, salah menari, lantai yang disalahin. Itu pepatah Melayu itu. Iya. Karena lantainya tidak ini. Akhirnya dia jatuh gitu ya. Ini sekarang. Iya. Maka saya bilang dia
bersyukur, berterima kasih tidak dia lalui apa yang dialami oleh Soekarno, oleh Soeharto, oleh presiden-presiden yang lain. Iya. Bisa bim salah bim dari 0 dalam status kewarganegaraannya bisa menjadi RI 1. Wih, itu kalau nggak fantasi, kalau nggak keajaiban, apa? Keajaiban dari Tuhan. Iya, iya. Nah dia bentuk terima kasihnya kepada Tuhan itu apa? Iya, iya. Itu aja, sederhana aja. Apalah terima kasihnya Prabowo sekarang? Iya, iya. Tuhan iya. sebagai bukti terima kasih saya udah lakukan ini. Bukan lagi berpidato-pidato. Aku tahu ada jenderal, ada yang ini, mau TNI, mau jenderal. Enggak ke situ lagi. Eksekusi langsung. Karakter Kopassus. Iya. Karakter Kopassus. Iya, karakter ini pasukan khusus loh. Dan jangan hilangkan karakter itu, Bang. Iya, jangan Justru itu modalnya. Iya, fighter ini. Ini bukan administrasi, bukan teritorial, Iya, bukan bagian kavaleri atau infanteri gitu loh. Iya, Pak Prabowo ini adalah orang yang besar di medan perang. Iya. Wah, iya. Yang Galabang itu bukan terima kasih kepada rakyat loh, Apa ya? tapi terima kasih kepada Tuhan. Loh iya, dia terima kasih kepada Tuhan, benar. Angle-nya tuh lebih tinggi lagi tuh. Itu dengan sendirinya, dengan dia terima kasih kepada Tuhan, tercakup lah itu terima kasih kepada rakyat gitu loh. Iya. Nah itu yang berkali-kali kita katakan, keunikan, kekhasan, ke perjalanan sejarah dia bisa jadi presiden itu harus dilihat dengan jeli dan cermat. Bahwa dia mendapat anugerah, bahwa dia mendapat berkat, bahwa dia mendapat ridho dari Allah. Iya. Waduh, Dahsyat. peluang emas ini, kesempatan emas ini dia nggak gunakan, dia nggak apa dimanfaatkan. Ini berarti soal IQ, gitu loh. Dan willing juga. Iya, nggak mau. Iya. IQ-nya. Iya. Ya IQ-nya memang jongkok gitu loh. Iya. Atau IQ-nya nggak mampu, atau memang dipaksa-paksakan dikasih label apapun, ya itulah kapasitas yang nggak bisa bikin apa-apa. Mau dikasih label perdana menteri, mau presiden, mau menteri apa? Ya ngeri itu kalau itu. Iya. Kita tidak melihat itu. Iya. Kita melihat dia dengan bintang 3 Kopassusnya itu akhir daripada career dia, dan sekarang dia bintang 4, ya kan? Bukan Kopassus lagi, seluruh pasukan elit, ya kan? Iya. Tidak semua orang bisa merasakan menjadi presiden, Bang. Oh iya, Iya kan? iya. Maka Pak Prabowo perlu untuk memilih tuh mau ditulis apa sejarah ini ya. Iya, Waktunya iya. sebentar, Bang. Iya. Hanya 5 tahun. Mau ditulis sebagai apa? Pak Prabowo sebagai orang yang omon-omon, Pak Prabowo sebagai orang yang bertindak tegas, Pak Prabowo orang yang bertindak untuk rakyat atau untuk elit. Itu Iya. aja kan Mas pilihan, Bang ya. Dan semua itu pembuktian. Semua pembuktian. Nggak ada teori, nggak ada asumsi, nggak ada menurutnya, katanya. Dan 5 tahun ini sebentar, Bang ya. Oh, sebentar. Ini Oktober nanti udah berapa? Setahun. Nah kalau kau tanya sekarang arah kemana, aku sendiri terus terang nggak tahu. Mungkin saya lebih dari pengamat politik yang lain ya. Saya belum nggak bisa nangkap arah kemana. Makanya tadi kami tanya feeling abang. Iya, nggak bisa ketangkap. So kalau betul yang dikatakan yang diomongan-omongan itu sudah banyak orang yang ditangkapin ini sekarang. Iya. Udah banyak yang dibersihkan sekarang. Iya. Direktorat Jenderal Pajak udah dibersihkan, Bea Cukai udah dibersihkan, institusi Mabes Polri, Baris Krimnya sudah dibersihkan, Iya. Polda yang bagian meras sudah dibersihkan. Iya. Apa sudah udah ada satu simponi, ada satu gerakan yang simultan untuk melakukan. Iya. Oh dahsyat, Jangan wah sampai memang betul jenderal ini. Betul. Kopassus ini bagus. Iya, memang untung kita punya jenderal bisa ini. Gitu. Jangan sampai akhirnya jadi hoax, Bang ya. Iya. Mungkin jadi hoax tuh kayak IKN banyak investor, ternyata enggak gitu kan. Ini ada 1063 tambang ilegal, ternyata enggak ada yang ketangkep. Kan itu jadi Iya. hoax akhirnya, Bang. Termasuk juga kepada para parpol, Iya. anggota-anggota yang berada di parlemen, Iya. siapapun yang tidak setuju Tindak Hajar, tegas. tindak. Iya. Kalau ada PDI yang macam-macam juga apa-apa tindakan, Bang. Enggak, itu kan Mega sudah buktikan nggak ada pembelaan, nggak ada ini. Iya. Oke, Bang Panda makasih banyak, Bang. Biasa diskusi. Iya. Diskusi kita cukup panjang nih, Bang. Biasa diskusi. 2 jam kita diskusi tentang Pak Prabowo. Para mudah-mudahan harapan kita menonton podcast ini dan juga para jajaran, para instansi, para lembaga dan juga para anggota DPR. Iya. Karena kalian lah harapan kita semua. Jadi kira-kira gini, Pak Prabowo itu harus berterima kasih ke Bang Panda. Yes. Karena mungkin di lingkarannya nggak ada yang jujur ya kan. Asal Pak Prabowo senang, clear gitu. Ini Bang Panda kan ngomong nyablak aja, apa aja dia omongin ya kan tentang Pak Prabowo. sebagai saksi sejarah. Jujur gitu, Bang.
Dan langka di kabinet hari ini, langka orang yang jujur menyampaikan apa adanya. Jadi biar enak penutupannya, Ini dia. ini bahwa harus kita akui dalam sejarah Republik Indonesia, dalam dunia perpolitikan, dalam sejarah Indonesia, dalam bicara mengenai soal presiden dan kepresidenan, tidak ada seunik ini, tidak ada sekhas ini, tidak ada, ini menakjubkan. Iya. Bagaimana seorang tokoh yang sudah dihukum, divonis sebagai pelanggar hak asasi, penculik, yang melakukan dan bahkan sudah tidak ada paspornya, luntang-lantung, dijadikan Tuhan jadi presidennya Indonesia. Ini yang betul-betul misteri. Ini yang betul-betul dahsyat. Dan kalau ini juga tidak ditangkap roh, arwah, marwah dari peristiwa ini oleh Prabowo, bayangkan Indonesia sangat dirugikan, gitu loh. Iya. Itu aja. Luar biasa. Dan kami tidak bosan-bosannya bersyukur dan terima kasih kepada Bang Panda. Iya, sehat-sehat Bang. Dalam setiap podcast kami selalu disuguhkan atau dikasih pandangan-pandangan ilmu yang sangat luar biasa. Kami sangat bersyukur. Iya. Sehat selalu Bang Panda, luar biasa. Dan kita Terima akan kasih. tetap podcast lagi. Yep. Terima kasih. Demikian podcast bersama Bang Panda Nababan, politisi senior dan juga wartawan senior. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.